ketika kita membahas sirah. Justru kita tahu ketika kita membahas sirah. Karena Rasulullah itu bermajelisnya dengan para sahabat itu terbilang singkat. Belum lagi dipotong peperangan, dipotong syariah, dipotong safar, kan? Ketika Rasulullah bersabda, "Sholatlah seperti kalian melihatku sholat." Jadi Rasulullah, coba sini para sahabat, gini caranya wudu ya. Wudu adalah seperti kita belajar ini, tidak. Rasulullah mulazamah. Jadi Rasulullah wudu, para sahabat memperhatikan, dicontohkan, langsung dipraktekkan. Kemudian sahabat yang seniornya mengajarkan lagi kepada yang lainnya. Begitulah cara Rasulullah mentarbiyah para sahabat. Kemudian kejadian yang ketiga, terakhir, yaitu di As-Sohbah. Ini mau dekat ke Khaybar, yang jaraknya tidak seberapa jauh dari Khaybar. Kemudian Rasulullah sholat asar. Ini asal udah pernah yang saya disampaikan, tapi disampaikan ulang ya, karena ada beberapa yang baru bergabung. Kemudian beliau meminta bekal makanan. Jadi Rasulullah sampai di sebuah lembah, di sebuah tempat namanya As-Sohbah. Kemudian beliau sholat asar. Kemudian beliau minta bekal makanan. Karena hanya sedikit, beliau disodori tepung gandum yang tak seberapa banyak. Setelah dimasak tepung itu menjadi banyak, beliau memakannya, dan begitu pula semua orang. Ini ada mukjizat tuh. Tepungnya sedikit, ternyata jadi banyak. Dan ini sering kan kita jumpai ketika perang. Di peristiwa Hudaybiyah, ketika semua orang nggak ada air, mau wudhu, kata Rasulullah, mana ember? Celupkan tangan Rasulullah, itu nggak berhenti-henti, airnya ngocor terus. Mukjizat Rasul. Ketika di perang Ahzab, ingat yang cerita Jabir bin Abdullah, Jabir yang makan sop kambing sampai 1.000 orang nggak berhenti-henti makan. Itu mukjizat. Nah, di perang Khaybar pun gitu, bikin tepung gandum jadi banyak. Itu beres itu ya. Kan ada 4.000 orang yang datang ke Khaybar. Kemudian setelah gitu beliau makan. Kemudian beliau sholat maghrib. Gak wudu dulu. Kenapa? Tuh wudu lah. Oh tenang. Bid'ah ya Rasul tuh wudu. Kenapa? Karena masih punya wudu. Jadi kalau ada yang bilang, terus tuang si batal wudu, tidak. Makan tidak membatalkan wudu. Jadi Rasulullah cukup kumur-kumur. Rasulullah kemudian berkumur-kumur, kemudian melanjutkan sholat maghrib tanpa berwudu, kemudian sampai sholat isya, karena memang belum batal. Jadi wudu ini berapa lama tahannya sampai tidak batal? Masih ingat kemarin pertanyaan Battle of Champion Jahara Rulang, berapa lama? Langsung marah dulu, kan udah disampaikan. Sholat khauf, wudu ketika dingin yang cuma mengusap kakinya saja, ingat. Jadi kos kaki mah tadi dibuka gitu, tadi dikosongkan cai. Sholat khauf berapa jangka waktunya berlakunya wudu tersebut? Maharulong, ya gitu, iraham. Berapa? Pada saat itu saja. Jadi kalau mau sholat khauf ini yang mengusap kakinya saja tanpa diairi, atau tayamum, hanya berlaku ketika hal tersebut. Sholat itu saja. Jadi kalau lamun badai ini di lamun ada tayamum deui atau sholat wudu lagi tanpa jadi kan kalau ini mah sebelum batal mah terus sholat, ini mah harus setiap mau sholat perbaharui lagi wudu. Hadah wallahu a'lam. Waktunya habis, alhamdulillah. Jadi itu ya, 3 peristiwa menjadi 3 hukum. Yang pertama, ketika Rasulullah mengucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, berarti orang itu akan syahid. Yang kedua, adab ketika
doa. Kita tidak sedang berdoa kepada yang tuli. Yang ketiga, bolehnya makan di antara dua wudhu. Maksudnya selama wudhu tersebut tidak batal, boleh langsung melaksanakan sholat dengan hanya berkumur saja. Dari ketiga peristiwa saat perang Khaybar. Dan di pekan depan kita akan membahas ketika pasukan Islam sudah tiba di gerbang Khaybar. Apa yang terjadi? Saksikanlah di Quran selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.